Saya waktu itu pernah bimbing umroh satu kali, plus Aqsa. Saya sampai apa ya, kayak sulit untuk menerima keadaan itu. Dan saya akhirnya nasihatin. Akhirnya saya bilang di depan suaminya, di depan ibu itu juga gitu. Jadi saya lihat setiap kali suaminya ngomong apa gitu ya, pasti dibantah oleh istrinya di depan orang gitu. Jadi kalau dia ngomong apa, kita begini ya mah, gitu. Enggak usah di depan orang. Padahal sebenarnya suaminya ini niatnya baik, ingin melibatkan istri ya. Sampai pada tingkat pulang dari Masjid Aqsa, saya lagi jalan sama-sama, di belakang saya kebetulan ada mangga Palestina, mangga itu besar gitu. Unik memang ya, kita mungkin tidak pernah lihat mangga sebesar itu di Indonesia. Saya sempat bilang, saya pernah coba mangga ini, bagus, manis, kalau mau beli Bapak Ibu sekalian, saya ngomong gitu kan. Terus si bapak ini bilang sama istri, mah kita beli, nggak usah, untuk apa beli mangga gitu. Karena sudah berulang kali saya bilang, Bu, bapak hanya mau beli mangga, untuk apa ditahan? Nah ini dia malu sendiri, ya udah kita beli aja gitu. Tapi saya lihat, ini cara yang salah. Ini seperti bom waktu yang bisa meledak. Jadi kalau meledak suaminya nanti aja jadi masalah ini. Sekali pergi akhirnya gitu loh. Sekali masalah, karena itu bentrok sama fitrahnya sebagai laki-laki. Pasti bergejolak dalam jiwa, cuma mungkin karena sayang atau cinta yang berlebihan akhirnya membuat dia bisa bersabar. Tapi ini bahaya sekali. Bukan begini cara menghadapinya. Cara menghadapi laki-laki yang Allah sudah ajarkan sebagai penciptanya. Kelembutan, keramahan, ya. Kemudian juga kesantunan. Sampai hadis Nabi yang sudah pernah sering saya ulangi kan. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti, dianya sedang disakiti, atau dia menyakiti suaminya, dia akan datang memegang tangannya sebelum tidur sambil berkata, saya tidak akan pejamkan mata, atau saya tidak bisa pejamkan mata sebelum kau ridho padaku. Ternyata laki-laki dengan cara lembut itu, misalnya ibu-ibu mengatakan, maaf ya saya salah, padahal suaminya yang salah. Nanti si laki-laki fitrahnya memang dasar dalam jiwanya akan mengatakan, oh ini orang merendah dengan saya yang salah kok, maafin saya ya. Karena laki-laki biasa terbawa ego, gitu kan. Walaupun dia salah langsung ibu menghardik mengatakan kamu salah, kamu begini, maka itu akan jadi masalah. Yang ada adalah defense yang terjadi. Riwayat selanjutnya Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu mengatakan bibiku menuturkan kepadaku, ia mengatakan aku datang kepada Nabi SAW. Ini ponakan sama tante dua-duanya sahabat. Bibinya berkata, aku datang kepada Nabi SAW untuk suatu keperluan. Maka beliau berkata kepadaku, siapakah ini? Apakah punya suami? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya, bagaimana kamu menunaikan haknya? Kebetulan tantenya Husain bin Mihsan ini datang ke rumah Nabi SAW menyampaikan, saya punya hajat ya Rasulullah. Kalau dia masuk ke ruang tamu Nabi, ada istri Nabi juga tentunya, bukan berduaan. Lalu Nabi tanya, siapa ini? Karena orang bercadar dan Nabi SAW tidak lihat ke arah mereka. Siapa ini? Apakah bersuami? Dia bilang iya. Lalu Nabi tanya, bagaimana engkau menunaikan haknya, hak suami? Ia menjawab, aku tidak melalaikan haknya kecuali bila aku tidak mampu melaksanakannya. Beliau mengatakan, perhatikanlah di mana posisimu darinya. Sesungguhnya ia adalah surga atau nerakamu. Ya. Jadi hati-hati. Ibu-ibu, kita berbuat baik pada suami karena Allah, dan Allah tahu menilai itu. Kalaupun respon dia negatif karena kelemahan iman dan ilmu agama yang dangkal, maka tetap Allah akan menilai pengorbanan kita. Karena kita bermuamalah sama Allah. Manusia-manusia di sekitar kita ini, Allah lah yang membuat kita punya variabel hukum berhubungan dengan mereka. Seorang laki-laki datang dengan membawa putrinya kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ini adalah putriku. Maaf, tadi itu hadis sebelumnya adalah hadis Sahih riwayat Tirmidzi ya. Selanjutnya seorang laki-laki datang dengan membawa putrinya kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ini adalah putriku. Ia menolak untuk dinikahkan. Jadi seorang ayah mengeluh kenapa anaknya mau dinikahkan, nolak anak perempuannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ati'i abaki, atadrina ma haqquz zawji ala zawjati, law kana bi anfihi karhatun atau qarhatan, tasilu qabhan atau qayhan tasilu qayhan, wasadidan lahasathu ma'addat haqqah. Taatilah ayahmu. Anak perempuan dia dikatakan, kamu disuruh nikah, nikahlah. Tahukah kamu hak suami atas istrinya? Kalau kau sudah menikah nanti ingat, hak suamimu ada. Jika pada hidungnya terdapat luka yang mengalirkan nanah, lalu ia menghisapnya, mengeluarkan dengan hisapan mulutnya, maka itu masih belum menunaikan haknya. Dalam riwayat lain, kalau di dada suamimu ada luka kemudian bernanah dan kamu membersihkan dengan lidahmu, maka kamu masih belum bisa memberikan haknya. Artinya saking besarnya hak suami itu.
Ada banyak kasus rumah tangga saudaraku seiman, seorang perempuan lebih menghormati ayahnya daripada suaminya, atau menghormati ibunya daripada suaminya. Ini keliru besar ini. Sehingga akhirnya lebih mendengar orang tua daripada suami. Ini keliru sekali. Apalagi kalau mendapatkan orang tua yang, ya kalau Allah takdirkan memang buruk dari sisi agama, maka ini berbahaya sekali. Bahkan mengajarkan anak-anaknya untuk kurang ajar, atau anaknya malah melakukan hal-hal yang nusyud kepada suaminya. Ini bahaya. Maka saya sarankan akhwat kita kalau sudah menikah, suami. Orang tua itu nomor 2. Dan jangan libatkan orang dalam masalah rumah tangga kita kecuali ahlinya saja. Ahlinya pun harus ulama yang betul-betul faham agama. Bukan semua ustadz ya. Karena status ustadz kita di Indonesia murah sekali. Sehingga banyak di antara akhwat kita curhat sama ustadznya malah jadi terjadi dosa. Malah jadi masalah. Karena ustadznya juga manusia. Ya. Maka ini bahaya. Kalau dia layani telepon jam sekian malam atau apa saja, ini bahaya, nggak boleh sama sekali ya. Harusnya dijaga juga itu ya. Kalau bertanya, to the point juga. Saya punya masalah, suami saya tidak sholat. Apa solusinya Ustaz? To the point. Kalau cerita di WA 5 lembar, saya kadang-kadang terima WA, ini apa ini? Maaf ya Ustaz, saya mau sampaikan dulu cerita saya. Oh panjang. Dari awal sebelum nikah, sudah nikah, ada mertua masalah kalau datang. Ribut masalah makanan panjang lebar ini apa saya mau jawab nih? Orang terakhir kesimpulannya adalah bagaimana saya mengubah suami saya. Nah itu saja, selesai. Suami saya nggak sholat, bagaimana cara nasihatinya? Kan clear. Ustaz juga baca, oh ya gampang, tinggal jawab sebentar. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 gitu kan? Kadang-kadang ada yang bertanya juga begitu. Ini begini pertanyaan panjang, habis itu terakhir Ustaz tolong sebutkan dengan dalil-dalilnya. Ini kayak saya lagi ujian nih. Berikut dalil-dalil lengkap nih, Masya Allah. Kenapa bukan Anda yang cari dalilnya? Saya kan cari dalil sendiri gitu. Khairan insyaAllah. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis selanjutnya. Ini hadis tentu tadi hadis Hasan riwayat Darul Qutni dan Baihaqi. Yang tadi sebelumnya ya. Yang masalah membersihkan luka suami yang bernanah. Itu saja masih belum bisa menjalankan haknya. Nabi SAW bersabda yang lain juga, hadis mulia, dan hadis ini diriwayatkan hadis Hasan riwayat Abu Nuaim. Al-mar'atu idha sallat khamsaha wa samat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Jika seorang istri atau wanita melaksanakan 5 waktu sholatnya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia benar-benar masuk dari pintu surga mana saja yang ia sukai. Artinya suami menjadi sebab pintu masuk ke dalam surga. Maka kejarlah surga dari orang ini ya. Dan tentu saja kita pada saat berumah tangga dengan seseorang, dan ini manusia, maka manusia kita tahu teman-teman sekalian. Pernah saya bilang, punya rasa senang, punya rasa marah, ada saatnya jenuh ya, ada saatnya gembira. Dan kalau tidak mau punya masalah, menikah sama boneka. Kempesin kapan mau, tiup kapan mau, buang di sampah juga boleh, kasih orang juga boleh gitu. Kalau manusia nggak bisa ya. Kita harus mengerti masalah itu. Wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya, diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidiha wa mas'ulun ar ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Imam, seorang pemimpin negara, adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Wanita juga adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Maksudnya apa yang ditinggalkan di rumah dari harta dan anak-anak. Dan pelayan adalah pemimpin pada harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nabi SAW juga menjelaskan hak suami atas istrinya dan hak istri atas suami. Hadis ini penggabungan antara keduanya. Tapi tentu ini membahas tentang masalah hak suami dulu ya. Rasulullah SAW, hadis sebelumnya tadi adalah hadis riwayat Bukhari, nomor 1996. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW, "Ala wastausu bin nisa'i khaira, fa innama hunna awanun indakum, laysa tamlikuna minhunna syai'an, ghaira dhalika illa an ya'tina bifahishati mubayyinah. فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا
wa linisaikum 'alaikum haqqan fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahun wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian karena mereka adalah tawanan di tangan kalian. Dari rumah ayahnya disuruh bekerja segala macam, dididik, pulang masuk rumah kita juga akhirnya menjadikannya seperti itu. Istri hanya membantu di rumah segala macam, membersihkan. Akhirnya kan jadi seperti tawanan, tanda kutip di sini ya. Maka kita harus bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada mereka di situ. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah memperdulikan perkataan istrinya. Kalau yang bersifat marah-marah gitu ya, oleh Umar bin Khattab dianggap angin lalu. Jadi pernah sahabat begitu datang ke rumah Umar mau mengeluhkan, istrinya suka ya berkeluh kesah, suka cerewet di rumah segala macam. Mau lapor sama Umar supaya istrinya dimarahin sama Umar gitu ya. Nah, Umar bin Khattab tegas. Pas tiba depan rumah Umar, suaranya istrinya Umar lagi kedengaran. Lagi bilang, "Hai Umar, kamu begini, kamu begitu, kamu begini." Umar diam aja. Umar biarin aja gitu. Maka begitu dia ketuk pintu, dia jalan. Waktu dia dengar suara itu, Umar buka pintu. Dikejar sama Umar. "Kenapa kau pergi? Ada apa kau datang?" "Ya Amir Mu'minin, masalah kita sama. Di rumah istri saya begini, di rumah Anda juga sama. Jadi untuk apa saya mengeluh?" Kata Umar bin Khattab, "Dia wanita. Dia sudah bersihin baju saya, dia udah didik anak saya, dia melahirkan anak-anak saya, dia masain buat saya. Udahlah, artinya ocehan begitu, biarin aja dia ngomong, gak apa-apa. Bagi laki-laki tidak berpengaruh itu. Kalau kita di box-boxan itu mungkin baru berpengaruh. Atau cuma ngomong, biarin aja ngomong. Gak apa-apa. Ya bapak-bapak ya. Kalau istri lagi ngomel, anggap tanda kutip, rahasia ya. Radio rusak. Kalau lagi ngoceh, kalau dia ngomong romantis, nah baru layani. Saya kalau istri sudah ngomong ke sana sini, saya diam aja. Kalau mau buat teh sendiri. Kalau tadi nggak didengar, kalau ngomongnya yang enak-enak saya dengar. Kalau ngomong yang enak, yang romantis, sayang-sayangan, ayo deh saya layani. Kalau ngomong yang sana sini, tetangga segala, bukan urusan saya tuh. Saya nggak mau pusing dengan itu gitu. Akhirnya alhamdulillah ditinggalkan gitu.